Shalom kawan-kawan, kita akan masuk dalam satu pembahasan dengan judul Teologi Perempuan, sebuah kajian biblis memandang perempuan dari kacamata Alkitab dan relevansinya bagi kehidupan gereja masa kini. Dalam teologi perempuan ini saya akan membaginya dalam 11 bab. Bab pertama, perempuan dalam konteks penciptaan. Bab kedua, perempuan dalam konteks kejatuhan dalam dosa. Bab ketiga, perempuan pasca kejatuhan dalam dosa. Bab keempat, perempuan pada masa leluhur Israel. Bab kelima, perempuan pada masa perbudakan Mesir. Bab keenam, perempuan masa hakim-hakim dan nabi-nabi. Bab ketujuh, perempuan pada masa raja-raja. Bab kedelapan, hukum perjanjian lama atas perempuan. Bab kesembilan, perempuan dalam perjanjian baru. Bab ke-10, teologi perempuan. Bab ke-11, kesimpulan dan relevansi. Kawan-kawan, kita akan coba membahas bab pertama, perempuan dalam konteks penciptaan. Bersama saya Pendeta Ewin Joshua Sigitonga, kita sedang berada dalam channel Diskursus Teologi untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai iman dasar Kristen dan untuk berbagi kepada orang lain mengenai iman dasar Kristen. Maka diharapkan channel ini dapat di-subscribe, di-share, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pertama kawan-kawan, kita akan membahas bab pertama, perempuan dalam konteks penciptaan. Pertama kita harus tahu dulu apa itu etimologi asal kata perempuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perempuan itu adalah orang atau manusia yang berjenis kelamin feminin yang mengalami menstruasi, yang memiliki rahim untuk hamil dan melahirkan anak dan menyusui. Kamus Besar Bahasa Indonesia mensinonimkan perempuan dengan wanita, bini atau istri. Sampai hari ini dalam perdebatan dalam memahami arti penggunaan kata perempuan dan wanita mengenai mana yang lebih baik dan lebih layak digunakan untuk menyebutkan kepribadian kaum feminin. Kata wanita adalah kata yang halus dalam mendeskripsikan pribadi kaum feminin yang menekankan sifat-sifat khas kaum female yang diidentikan dengan lemah gemulai, sabar, halus, tunduk patuh, mengabdi dan menyenangkan. Sedangkan kata perempuan lebih menekankan keberadaan kaum female dalam arti biologis dan anatomi. Itulah mengapa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perempuan didefinisikan dalam arti biologis kaum female itu sendiri. Penulis sendiri menggunakan frasa perempuan dalam tulisan ini. Hal itu sesuai dengan isi Alkitab dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, di mana Alkitab lebih condong memakai frasa perempuan ketimbang wanita dalam menerangkan kaum female. Nah, seperti yang kita terangkan di atas, kita akan masuk ke bab 1, perempuan dalam konteks penciptaan. Dalam konteks penciptaan di dalam Kejadian pasal 1, tidak ditemukan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan digolongkan setara dalam sebutan manusia, di mana diterangkan bahwa manusia, baik laki-laki dan perempuan, sama-sama ciptakan Allah menurut gambarnya dan rupanya dalam Kejadian 1 ayat 7. Akan tetapi kata manusia dalam pasal 1 itu diuraikan kembali dalam Kejadian pasal 2. Ternyata kata manusia itu tidak merujuk kepada arti laki-laki dan perempuan, tetapi kata manusia itu justru merujuk hanya kepada laki-laki, seperti yang diterangkan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 tambah ayat 21 sampai 23. Redaksinya begini: Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan ia menamainya perempuan, yang artinya sebab ia diambil dari laki-laki. Kejadian pasal 2 ayat 18 tambah ayat 21 sampai 23. Jadi bisa diasumsikan bahwa kitab Kejadian pasal 1 adalah kitab yang berbicara proses penciptaan manusia secara general atau umum. Sedangkan kitab Kejadian pasal 2 adalah kitab yang berbicara penciptaan manusia secara khusus. Sebab Kejadian pasal 2 melanjutkan kisah penciptaan dalam pasal 1, tetapi pasal 2 lebih terinci. Kata manusia ternyata memiliki definisi yang berbeda antara KBBI dan Alkitab. Dalam KBBI, manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi, yang mampu menguasai makhluk lain, atau insan atau orang.
Dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, maka laki-laki dan perempuan itu adalah manusia. Sedangkan dalam bahasa Alkitab manusia dipakai dalam kata aslinya adalah ha-adam, yang artinya men atau laki-laki. Dan dalam Kejadian 1:27 kata laki-laki dipakai frasa jakar atau male, dan kata perempuan dipakai kata nekebah atau female. Jadi kata adamah atau adam itu menerangkan men atau pria, yang kemudian diterjemahkan LI menjadi LI, maksudnya Lembaga Alkitab Indonesia, menjadi manusia. Jadi menurut Alkitab kata adam adalah kata benda atau nouns, sedangkan kata zakar dan nekebah adalah kata sifat atau gender. Mengapa jenis kata maskulin seperti adam atau man dijadikan kata umum? Ya karena menurut keterangan Alkitab, manusia pertama diciptakan itu hanya satu jenis kelamin, yakni laki-laki atau adamah, yang terjemahan sesungguhnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah manusia. Konsep itu kita temukan dalam keterangan kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 yang menuliskan begini. Dalam bahasa Ibrani dikatakan, Elohim Yahweh Amar Hayatop Lo Asa Bat Adam Neget Ezer. Dalam KJV dikatakan, and the Lord said, it is not good that man shall be alone. I will make him a helper, comparable to him. Perhatikan kata top lo bet Adam, atau it is not good man shall be alone, atau tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Hanya Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata Adam dengan kata manusia. Dan dalam KJV atau bahasa Inggris menerjemahkan kata Adam dengan sebutan man atau maskulin. Dari teks ini maka bisa dimengerti ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk menciptakan Adam atau laki-laki, ternyata perempuan belum diciptakan. Lalu kenapa perempuan diciptakan Allah? Maka Alkitab menjawab dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Alkitab menjawabnya, sebab tidak baik Adam atau manusia itu seorang diri. Jadi jelas sekali tujuan perempuan ciptakan Allah menurut kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 agar Adam atau male itu menjadi baik dengan cara memiliki pasangan. Jadi bisa diartikan perempuan ada atau diciptakan di dunia ini untuk tujuan atau untuk kepentingan Adam atau laki-laki, dan kepentingan yang dimaksud adalah agar membuat Adam atau laki-laki itu menjadi baik dengan memiliki pasangan dan tidak sendiri lagi. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana dalam teks itu ketika rencana atau ide menciptakan manusia dimunculkan Allah, Alkitab memakai kata general, yaitu Adam atau manusia, yang di dalam kata Adam ini mewakili pria dan wanita. Lalu rancangan atau ide penciptaan itu direalisasikan Allah dalam kitab Kejadian 1 ayat 27. Dalam redaksi ayat ini tidak lagi dipakai kata umum, tapi sudah dipakai kata gender atau kata jenis kelamin untuk membedakan pria dan wanita. Redaksi dalam Kejadian 1 ayat 27 dalam bahasa Ibrani dikatakan, Et Elohim bara Selem, Selem Adam, Jakar, Et bara Elohim et bara Nekebah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. Artinya dalam ide atau rancangan penciptaan manusia, Alkitab memakai kata umum atau general untuk istilah manusia yang di dalamnya mencakup pria dan wanita. Akan tetapi ketika ide atau rancangan penciptaan itu direalisasi atau dieksekusi, Alkitab memakai bahasa yang bersifat khusus atau spesialis, yang kata sifat khusus itu membedakan mana pria yang diwakili dengan kata jakar atau male dan wanita diwakili kata nekebah atau female. Kenapa dalam konteks penciptaan manusia secara umum tidak dibedakan jenis kelamin dan wanita? Lalu kenapa pada realisasi ide penciptaan itu justru ditemukan ada perbedaan kata untuk menyebutkan pria dan wanita? Dalam hemat saya, hal itu menunjukkan bahwa Allah pencipta itu adalah dinamis, bukan statis. Maksudnya begini, di benak Allah pertama sekali manusia itu hanya diciptakan dalam satu jenis kelamin saja, yaitu Adam atau laki-laki. Lalu Allah sang pencipta melihat, memperhatikan dan menimbang dan memutuskan bahwa tidak baik kalau manusia itu hanya ciptakan satu jenis kelamin saja, yakni pria. Melihat semua hewan-hewan memiliki pasangannya, maka ditambahkan Allah lah penciptaan wanita untuk menjadi teman dan pendamping si pria. Dan asumsi penulis ini berdasarkan informasi dari kitab Kejadian 2 ayat 18 dan 23 redaksinya begini. Dalam bahasa Ibrani dikatakan,
Elohim Yahweh Amar, Hayatop Lo Asa Bat Adam Neget Ezer, Zo Adam Amar, Etsem Paam Jot Basar, Basar Iskis Isna Gara Jot Lakak. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and Adam said, "'Tis no bone of my bones and flesh of my flesh, she shall be called woman, because she taken out of man." Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Dan ia akan menamai dia perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi terang sekali definisi perempuan menurut Alkitab adalah diambil dari laki-laki, atau ki issa karajot lakak, atau she was taken out of man. Tentu saja dalam hemat Alkitab, definisi perempuan ini untuk mengingatkan setiap perempuan tentang asal usul dan asal mula ia diciptakan dan berada di dunia ini. Sehingga boleh dikatakan orientasi utama perempuan dalam hakikatnya adalah menjadi penolong, menjadi penyempurna, dan pembuat hidup pasangannya yaitu laki-laki menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Karena perempuan ada dan diciptakan tidak bisa dilepas pisahkan dari hakikat laki-laki, sebab perempuan itu artinya yang diambil dari laki-laki, atau kis issa karajot lakak, atau dalam bahasa Inggris dikatakan she was taken out of man. Jadi bisa dikatakan unsur penciptaan laki-laki terdiri dari debu tanah atau ha'adamah atau the ground, dan ditambahkan nafas Allah atau nesamah atau the breath, dan unsur penciptaan perempuan dari tulang rusuk atau tulang iga laki-laki, dalam bahasa Ibrani dikatakan selah atau ribs, dan ditambahkan nafas Allah yaitu nesamah atau the breath. Jadi jika diperhatikan lebih lanjut, Alkitab sendiri memakai dua kata untuk menyebutkan identitas perempuan, yakni dalam konteks kitab Kejadian 1 ayat 27 dengan memakai istilah nekebah atau female, dan dalam konteks kitab Kejadian 2 ayat 23 memakai istilah kata dipakai di situ dikatakan adalah isikah atau woman. Apa beda female nekebah dan woman atau isikah sehingga Alkitab harus menggunakan kedua kata ini untuk menerangkan eksistensi perempuan? Dalam kritik teks atau kritik sastra, female adalah kata yang lebih menekankan sifat, tabiat atau karakter. Artinya sejatinya semua perempuan di dunia ini berada dalam satu rumpun sifat, satu rumpun tabiat dan satu karakter yang lebih mengedepankan perasaan atau afektif ketimbang logika berpikir atau kognitif. Itulah kenapa lazimnya perempuan dikenal dengan karakter lemah lembut, pemalu, murah terharu atau iba. Dan kalaupun dalam konteks kehidupan sekarang ada perempuan yang berkarakter seperti laki-laki atau tidak berkarakter pada umumnya, hemat saya dia adalah tipe perempuan yang sudah lari dari tujuan penciptaan Allah. Mungkin hal itu disebabkan karena tekanan atau akar kepahitan yang diterima perempuan itu dalam hidupnya, sehingga membuat dia frustasi dan lari dari tujuan penciptaannya. Sedangkan kata woman atau isikah lebih menekankan tanggung jawab kepada pasangannya. Kata woman dalam kritik sastra diidentikan kepada istri atau ibu rumah tangga, wife atau housewife. Dengan kata lain, woman menerangkan perempuan itu telah memiliki atau memikul tanggung jawab atas pasangannya atau suaminya. Jadi Alkitab membedakan perempuan dalam arti lajang yang disebut nekebah atau female, dan perempuan dalam arti telah memiliki suami atau telah menjadi istri disebut isikah atau woman. Jadi Alkitab menerangkan perempuan akan mengalami metamorfosis atau transformasi dalam hidupnya, dari orientasi karakternya menjadi sebuah tanggung jawab atau responsibility. Atau dengan kata lain, sifat karakter atau tabiat yang ditanamkan Allah pada diri setiap perempuan, goalnya atau tujuannya adalah agar menjadi modal dan kekuatan bagi perempuan itu untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya pada pasangannya atau suaminya. Dan sesuai informasi Alkitab, tugas dan tanggung jawab perempuan itu kepada pasangannya adalah: 1. Untuk menyempurnakan laki-laki, atau perempuan ada untuk membuat kehidupan laki-laki itu lebih baik dan sempurna. 2. Untuk menjadi penolong, untuk menjadi ezer, untuk menjadi helper bagi laki-laki. 3. Untuk menjadi yang sepadan, yang cocok atau yang penyeimbang kepada laki-laki, atau perempuan menjadi neget atau suitable bagi laki-laki. Kiranya untuk bab pertama ini kita bisa memahami bagaimana eksistensi perempuan pada konteks penciptaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.